Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semua. Senang berjumpa dengan Anda kembali hari ini dan kita melanjutkan materi kita minggu kemarin dan hari ini kita sudah sampai kepada materi hidrosfer ya. Sebagaimana gambar yang kalian saksikan pada layar screen, eh, membicarakan hidrosfer itu berarti yang pertama yang harus kalian pahami adalah volume air di muka bumi ini akan selalu tetap. Kalaupun di sebagian wilayah di muka bumi ini ada banjir atau ada kering, itu hanya masalah distribusi air. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa volume air di muka bumi ini selalu tetap? Karena kita mengenal istilah siklus hidrologi. Bagaimana proses terjadinya? Silakan diperhatikan dan disimak pada gambar sebelah kiri. Jadi matahari sebagai sumber energi di muka bumi ini akan menyinari permukaan bumi dan mengakibatkan penguapan. Nah, penguapan ini berbentuk dari dua sumber. Kalau dari permukaan air yang dari laut, misal danau, sungai, ini namanya evaporasi. Sedangkan penguapan yang berasal dari makhluk hidup itu namanya transpirasi. Jadi dalam beberapa kajian bidang biologi khususnya, itu mereka menggabungkan bahwa penguapan di permukaan bumi itu disebutnya atau bidang hidrologi ini evapotranspirasi. Dampak dari evapotranspirasi ini adalah penguapan ini membentuk awan. Mengapa bisa menjadi awan? Karena dia terjadi kondensasi ya. Kondensasi dari semakin dinginnya ke atas permukaan bumi ini ya, sehingga dia menjadi membeku kondensasi. Nah, kondensasi ada sedikit korelasi dengan kelembapan. Jadi kalau sudah lebih dari 80% kelembaban permukaan di kelembaban awan ini, maka bisa dipastikan akan terjadi presipitasi atau curah hujan. Nah, curah hujan ini dia akan menyebabkan dua aliran uh, air di atas permukaan bumi ini. Yang pertama namanya surface runoff atau aliran permukaan. Nah, aliran permukaan ini yang mengalir di atas sungai, jalan, permukaan tanah ya. Yang satu lagi adalah infiltrasi. Jadi air hujan yang masuk ke dalam pori-pori tanah. Nah, dari dua konsep ini muncullah rumus tentang bagaimana banjir itu bisa terjadi. Jadi kalau surface runoff lebih besar daripada infiltrasi, maka bisa dipastikan sebuah wilayah itu menjadi banjir. Dan sebaliknya, kalau infiltrasi itu lebih besar daripada surface runoff, ya karena mungkin faktor penghijauan yang terjaga dengan baik, atau misalnya wilayah daerah aliran sungai yang tidak rusak, begitu, maka bisa dipastikan wilayah tersebut tidak akan banjir. Nah, bagian air yang masuk ke dalam permukaan bumi infiltrasi ini akan menghasilkan soil water dan groundwater yang semuanya akan bermuara ke laut kembali. Kemudian menguap. Dengan siklus inilah maka terjaga volume air di muka bumi ini akan selalu tetap. Demikian para siswa yang saya hormati, selamat belajar untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.